Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزرا من أهل هارون أخي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عيون الناس كبيرا ولا تجعلني في عيني كبيرا وفي عيون الناس صغيرا. Alhamdulillah hadirin Majelis Ta'lim At-Thariq insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat, di majelis yang luar biasa tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa majelis-majelis seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada riyadul jannah, termasuk daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan oleh Nabi, ya, ad-dunya nurfa'ul akhirah. Dunia itu cerminan daripada akhirat. Artinya ketika kita di dunia sering hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini termasuk pencerminan juga kita nanti akan berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita senang hadir di taman surga yang di dunia, ketika nanti di akhirat kita juga akan sering ngumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka Kanjeng Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis-majelis ilmu, kita dimudahkan oleh Allah langkah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah ke majelis ilmu. Maka orang-orang yang ketika di dunianya ini sering hadir di majelis ilmu, langkah kakinya ringan ketika menuju majelis ilmu, ini kata Kanjeng Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nanti dia akan dimudahkan, diringankan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita lanjut. Kemarin terakhir kita di Pasosono terakhir ya, yaitu tentang faslun alladzi yadharun najasati thalathatun, ya kan? Yaitu ada 3 perkara. Ada 3 perkara najis, 3 najis yang bisa berubah menjadi suci. Sekarang kita lanjutkan faslun an-najasatu thalathun, yaitu fasal yang menerangkan an-najasatu, yaitu tentang najis. Thalathun itu ada 3 macam. Yang pertama mughalladhatun, najis mughalladhah, wa mukhaffafatun, najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, najis mutawassitah.
Fal mughalladhatu, adapun yang disebut najis mughalladhah, najasatul kalbi itu adalah najisnya anjing, wal khinziri dan najis hewan celeng. Ini kita baca matannya dulu, safinahnya dulu, habis itu baru keterangannya kasifatus sajanya. Yaitu najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan celeng. Wa furu'i ahaduhuma, yaitu dan keturunan-keturunan daripada salah satu keduanya. Wal mukhaffafatu, adapun yang disebut najis mukhaffafah yaitu baulus sobi, yaitu kencingnya anak kecil. Alladzi, yang lam yud'am, belum makan ghairul labanin, selain daripada susu. Walam yablughil haulaini, dan belum mencapai usia 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu, adapun yang disebut najis mutawassithah, sair najasati, itu adalah kelebihan pokoknya tidak termasuk najis mughalladhah dan tidak termasuk daripada najis mukhaffafah, itu disebut najis mutawassithah. Oke. Sekarang kita membahas syarah daripada bab najis tadi. Faslun fi bayanil a'yanin najasati, yaitu fasal menerangkan tentang najis. Wa amma haqiqatuha, adapun hakikat daripada najis itu fahuwa, adapun hakikat najis itu apa sih? Wasful qaimu lil mahalli, najis itu adalah sifat yang melekat kepada tempat, ya, kepada tempat tertentu, ail badani, misalnya di badan, aul makani, itu misalnya di tempat, di kursi, di kamar tidur, ya, di meja, itu makan, au thawbi, atau melekat pada baju atau pakaian kita. Jadi yang disebut hakikat daripada najis itu adalah sifat yang melekat kepada sesuatu. Jadi kita harus paham, Pak, yang disebut najis itu sebenarnya najis itu adalah zatnya ainnya. Ada najis, ada mutanajis. Kalau kencing itu najis, tapi kalau sarung kena kencing berarti mutanajis. Jadi sarung itu nggak ada sarung najis. Nah, sarung itu kalau kena kencing jadi mutanajis. Sebenarnya yang benar seperti itu, ya kan? Yang najis itu adalah ainnya, yaitu kencingnya. Nah, jadi kencingnya. Tapi kalau benda pakaian kita kena air kencing, berarti pakaian kita disebut mutanajis. Lah, najis itu sendiri ada 3 macam. Ya, berarti najisnya bukan sesuatu yang kena najis, najisnya sendiri. Sifat ain daripada najis tadi, yang pertama mughalladhatun, najis mughalladhah, ay musyaddadu fi hukmiha. Najis mughalladhah itu adalah najis yang sangat berat di dalam hukumnya, ya. Wathaniha, yang kedua al mukhaffafatu. Jadi yang pertama langsung kita terangkan aja yang pertama. Najis mughalladhah tadi dikatakan najis mughalladhah itu najis yang paling berat di dalam hukumnya. Al mughalladhatu najasatul kalbi, mughalladhah itu adalah najisnya anjing, walau mu'alliman, meskipun anjingnya anjing yang pintar, meskipun anjingnya anjing yang pandai, anjing yang terdidik, tetap, ya, semuanya anjing itu hukumnya najis
ladhah. Tapi ada anjing yang enggak najis. Apa anjingnya? Ashabul kahfi. Ulama sepakat bahwa anjingnya ashabul kahfi itu tidak najis. Tapi ada sebagian kecil wakil mengatakan bahwa anjingnya, anjing daripada ashabul kahfi juga najis. Tapi sedikit yang berpendapat banyak. Ijma mengatakan bahwa anjingnya ashabul kahfi itu pengecualian. Dialah yang anjing yang tidak najis. Wal khinziri dan celeng. Jadi satu itu anjing, dua celeng. Ya. Li'annahu karena sesungguhnya celeng itu ya akbahu halan minal kalbi, itu lebih buruk daripada anjing. Jadi celeng itu Pak, dia lebih buruk daripada anjing. La yakhlu iqtina'uhu bihalin, maksudnya tidak boleh kita itu memelihara celeng babar pisan. Kalau bahasa Jawanya. Jadi memelihara celeng itu nggak boleh. Ya, kalau anjing masih boleh. Ya, anjing itu boleh dipelihara asal kita bisa jaga daripada najisnya. Artinya najis diperbolehkan, banyak manfaat yang bisa diambil. Mungkin bisa disuruh jaga kebun, bisa disuruh jaga ternak, bisa disuruh apa-apa. Tapi masih diperbolehkan memelihara anjing meskipun dengan syarat, bukan dimasukkan dalam rumah kita. Kalau di dalam rumah kita ada anjing lah bahaya itu Pak. Ya innal baita, ya kan? Innal malaikatu la yadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat rahmat itu tidak akan mau memasuki rumah yang dimana di dalamnya ada anjing. Jadi umpamanya nih, kok kita punya kebun memelihara anjing, ya taruh aja di kebun. Nah, artinya apa? Memelihara yang dilarang itu sebenarnya memelihara celeng babar blas. Nggak boleh kita itu memelihara celeng, karena celeng itu lebih buruk meskipun ada sedikit manfaatnya. Umpamanya dipakai bisa nyeret, pakai barang-barang tertentu bisa. Lah artinya berarti yang disebut najis mughalladhah itu satu adalah najisnya anjing, yang kedua najisnya celeng. Wa far'u ahaduhuma, kemudian apa? Di samping anjing dan celeng adalah peranakan ahaduhuma dari salah satu keduanya. Nah, jadi peranakan daripada salah satu keduanya itu juga najis mughalladhah. Aima al-akhar, atau bersama salah satu bersama hewan lain. Nah, yattaba'allahuma, maka hukum kenajisannya adalah mengikuti daripada asalnya tadi. Di sana dikatakan au ma'a ghairihi, atau bersama daripada selain anjing dan celeng. Umpamanya anjing kawin sama kambing, maka anaknya juga najis. Umpamanya kambing dikawinin sama anjing, dia dikawini sama kambing. Nah, seperti itu maka peranakannya juga najis. Di sini dicontohkan au ma'i ghairi min hayawani dhahir, meskipun dia umpamanya dikawini oleh hewan-hewan yang suci. Taghliban lin najas li annal fara'i, karena sesungguhnya keturunan yadba'u ahassu aslaini itu akan mengikuti daripada buruknya kedua orang tuanya. Artinya yang paling buruk, paling buruk, hukum yang paling buruk yang harus diambil. Artinya kalau kambing dengan anjing itu yang paling buruk mana? Anjing. Maka itu yang harus dipakai hukum. Jadi kalau ada umpamanya kambing dikawini sama anjing atau sebaliknya, tapi kok anaknya wujudnya kambing, tetap wujud apapun
tetap hukumnya adalah najis mughaladhah. Kemudian waqad dzakara Jalaluddin Asyuyuti, maka benar-benar telah ahkamul fara'i fi jami'il abwabil fiqhi nadhman. Adapun hukum daripada peranakan fi jamil abwabi di dalam semua bab-bab dalam fikih dinadhumkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, ini sebagai kaidah, bisa sebagai kaidah ini. Yadba'ul far'i fil fintisabil abahu wal ummu firriqi wal khurriyati. Jadi nasabnya anak ya, atau anak mengikuti bapak dalam urusan nasab, itu adalah harus mengikuti keturunan nih. Berarti anak nih harus mengikuti nasab bapaknya dalam urusan nasab. Lah kalau urus ibunya, anak mengikuti ibunya dalam segi perbudakan atau merdeka. Nah, contoh begini. Kalau urusan anak mengikuti bapaknya itu dalam hal segi nasab. Tapi kalau hal segi dia budak atau merdeka, itu anak itu mengikuti ibunya. Itu nadhumnya kan begitu, yadbi'ul fara'i fintisabil abah. Ya, maksudnya apa? Anak itu mengikuti nasab bapaknya, wal ummu firriqi wal khurriyah, dan ibu dalam segi status budak atau merdeka. Artinya anak itu akan mengikuti ibu dalam status dia budak atau merdeka. Contoh begini. Umpamanya ada seorang bapak. Bapaknya itu syarif. Syarif itu artinya mulia, artinya habib umpamanya. Ada laki-laki habib, kemudian dia itu nikah dengan perempuan la syarifah, maksudnya bukan turunan Nabi. Dia nikah dengan orang biasa, macam kita-kita aja deh. Ada habib, lakinya habib, terus nikah dengan orang biasa, maka ketika punya anak ikut siapa? Bapaknya, kan di dalam nadhum kan jelas tadi urusan nasab. Kemudian kalau anak akan mengikuti ibunya dalam urusan apa tadi? Urusan status dia budak ataupun merdeka. Contoh, umpamanya ada laki-laki merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Khuriyah itu merdeka. Terus dia nikah sama perempuan amat atau budak. Budak itu amat ya. Perempuan amat atau perempuan budak. Kemudian punya anak, maka anaknya statusnya merdeka atau budak? Budak. Kenapa? Karena seorang anak itu akan mengikuti status ibunya. Kalau masalah nasab akan mengikuti bapaknya. Nah, kalau masalah status dia akan mengikuti daripada ibunya. Nanti di bawah itu banyak contoh-contoh, tapi nggak usah. Wazakatul akhafu waddinil a'la. Kemudian di nadhum yang berikutnya dikatakan bahwa kalau urusan zakat, akhafu itu dicari yang paling ringan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Al-ibil itu unta, wal bakor itu sapi. Kalau umpamanya ada sapi, dia itu dikawini oleh unta. Nah, maka ketika punya anak, maka anaknya namanya zakat. Ada zakat, Pak. Kalau kita itu punya sapi 30 dalam 1 tahun sudah 30, maka kita kena zakat. Dikeluarkan satu sapi yang kecil. Tapi itu sapi yang umur 1 tahun. Nah, tapi kalau unta nggak sampai segitu. Unta itu kalau sudah 5 dalam 1 tahun itu nisabnya 5. Ya, dalam 1 tahun kok bertahan 5, maka nisabnya satu domba.
Nah, satu kambing atau satu domba itu kalau sapi itu nisabnya onta. Maka ketika ada onta kok dikawini sapi terus punya anak, ya, punya anak, kan anaknya nanti jumlahnya banyak pun harus zakati. Lah kalau peranakan daripada sapi dan onta ikut mana zakatnya? Cari yang ringan. Apa yang ringan? Sapi. Yang ringan sapi. Nah, ya artinya apa? Kalau arti bukan sapi 30 kan berat, ya 30-nya berat, tapi untuk mencapai 30 itu kan susah. Artinya apa? Nah, kita menzakati itu nanti kalau sudah 30 kalau kita dalam 1 tahun itu punya 29 sapi itu nggak perlu dijakatin. Ya, yang dijakatin adalah ketika sudah 1 tahun itu sudah mencapai 30 lah. Umpamanya sapi kok kawin dengan onta, dia punya anak baik bentuknya sapi atau bentuknya onta, maka peranakan daripada sapi onta tersebut zakatnya mengikuti zakatnya sapi. Gitu. Jadi urusan zakat cari yang lebih ringan. Waddinil a'la. Kalau urusan agama cari yang lebih bagus, cari yang lebih mulia. Contoh, umpamanya nih babe kan orang Islam, tiba-tiba nikah sama orang non muslim, baik itu Majusi, Yahudi, Nasrani atau apa, yang penting non muslim, maka anaknya adalah mengikuti yang tinggi. Artinya apa? Anaknya mesti harus Islam. Nah, itu masalah nasab itu. Kalau urusan agama cari yang tinggi. Kemudian urusan walladzi ishtadda fil jiz'an wadiyatan. Kemudian urusan jiz'ah, denda umpamanya nih, masalah-masalah. Ada contoh di sini banyak nih contoh. Wal mutawallidu bainal ma'kul umpamanya. Yang di atas nih, wal mutawallidu bainal kalbi wasyat. Umpamanya peranakan antara anjing, wasyatun dan kambing. Najasun itu najis. Kalau urusan cari yang lebih buruk. Nah, urusan kenajisan lah itu disuruh mencari yang lebih buruk. Berarti kalau kambing dengan anjing maka najis, maka dihukumi daripada najis. Wal mutawallidu bainal ma'kul, kemudian peranakan antara hewan yang bisa dimakan wa ghairihi dengan hewan yang tidak bisa dimakan, la yakhilu akluhu, maka peranakannya mengikuti kehati-hatian, yaitu peranakannya nggak boleh dimakan. Contoh, umpamanya ada sapi atau kambing dikawini harimau. Harimau kan hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan. Nah, termasuk istilahnya haram dimakan harimau itu, nggak boleh. Kok mengawini kambing, kemudian kambingnya bunting dan punya anak, maka peranakan daripada perkawinan harimau dan kambing itu adalah dagingnya nggak boleh dimakan. La yahillu akluhu, maka tidak halal dagingnya, meskipun bentuknya dia kayak anjing, kayak kambing, karena kambing tadi karena dinikahin oleh harimau. Nah, kalau urusan seperti itu cari yang lebih hati-hati. Kemudian wal mutawallidu baina ma yudakhi bihi wa ma la yudakhi lam tazuzun nadhiyati bihi. Kemudian peranakan antara hewan yang bisa disembelih wa ma la yudakhi, dan juga hewan yang tidak bisa disembelih, lam tazuzun nadhiyatu, maka tidak boleh menyembelih, peranakannya nggak boleh disembelih. Contohnya sama, umpamanya hewan yang boleh disembelih itu contoh sapi, ya kan, sapi. Terus tiba-tiba ada hewan yang dikawini oleh hewan yang nggak boleh disembelih, kayak umpamanya
badak. Badak itu kan hewan-hewan yang nggak boleh disembelih, atau binatang buas macam apa yang garang banteng. Nah, tiba-tiba sapinya punya anak. Lah, maka anaknya juga sama. Anaknya juga hukumnya termasuk daripada hewan yang nggak boleh disembelih. Nah, sama kayak tadi. Urusan disembelih. Ya. Jadi urusan seperti itu sama. Berarti anaknya umpamanya kambing tadi dikawinin oleh harimau, maka anaknya dagingnya nggak halal. Kemudian umpamanya wujudnya kok kambing, nggak boleh juga disembelih. Artinya apa? Dipakai hewan kurban juga nggak boleh, dipakai akikoh juga tidak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian lau tawalidu adami bainal mughalladhah, umpamanya peranakan tadi itu daripada anak Adam, ada orang ngawinin binatang yang najis mughalladhah. Ya naudzubillah, tapi ini ada contoh seperti itu, ya. Ada orang yang ngawinin anjing betina umpamanya, ya kan? Ya ini di falau tuwalidu adami bainal mughalladhah, ini ada contoh anak Adam, manusia mengawini anjing, yang anjing itu adalah najis mughalladhah. Kemudian dia punya anak, zakiran kana au unsa, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, ya kan? Wa adami kadzalik, kemudian wa kana ala suratil adami, dan anaknya itu kok bentuknya menjadi manusia, atau wajahnya atau bentuknya bukan anjing tapi manusia. Nah, walau fin nisfil a'la, ya, meskipun cuma setengah, jadi separuh ke atas itu manusia, separuh ke bawah itu umpamanya kakinya kaki anjing, separuh seperti itu. Nah, maka seperti itu fahuwa hukmuhu bi taharatihi fil ibadatihi, maka dia itu kalau dia taklif, ya di sini dikatakan dia hukumnya suci. Ya, jadi ada manusia tapi ngawinin anjing kan mughalladhah, tapi lahirnya wujudnya manusia meskipun separuh, ya, ke atasnya itu manusia, ke bawahnya kakinya anjing, maka dia dihukumi taklif, dihukumi kena kewajiban, dan dia tidak najis, ya, dia boleh fil ibadati, boleh ibadah. Nah, kemudian taharatu, dia suci, al-adamiu, orang tersebut dihukumi suci, wa tadziu, dan dia boleh, ya, dia boleh melakukan daripada kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban orang yang normal. Li'annahu, karena sesungguhnya peranakan tersebut balighun, dia juga akan balik, akilun, dia akal. Nah, balik akal. Nah, munatul taklif itu termasuk daripada taklif yang bisa, nah, kena perintah daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, fa yusolli, maka dia diwajibkan untuk sholat, ya. Yang penting dia wajahnya seperti manusia. Wa yadkhulul masajid, dia juga boleh masuk masjid. Wa yukhalitatun nas, dia juga boleh berkumpul dengan manusia. Wala yatanajjasuhum, dan dia tidak najis, ya, bimasihi, meskipun menyentuhnya, ma'arotubatin, meskipun dia dalam keadaan basah, boleh. Walayan jasu, karena dia hukumnya adalah tidak najis, bihil ma'ul qalil, meskipun dia menyentuh daripada air sedikit. Nah, jadi umpamanya ada air kurang daripada 2 kola disentuh pun itu hukumnya tidak najis. Tapi kalau najis yang menyentuh air kurang 2 kola kan jadi najis. Nah, ini enggak najis, ya. Meskipun menyentuh daripada air yang kurang daripada, dia tidak boleh. Wal mani'u, tapi dia tidak boleh, apa yang dia tidak boleh? An-nikahu, dia nggak boleh nikah, ya. Dia nikah nggak boleh, ya. Nikah dia nggak boleh. Wala tahil manakihatuhu, dia juga nggak boleh nikah. Wala dzabihatuhu, dia juga nggak boleh menyembelih.
nikah nggak boleh, nyembelih juga nggak boleh. Tapi dia sholat, ya kan, kena kewajiban sholat karena dia berakal balik, dan tapi dia nggak boleh nikah, nggak boleh menyembelih, ya. Wala tawarotu, dia tidak boleh mewarisi, ya. Mewarisi baina adami alal mu'tamadi, yaitu nggak boleh mewarisi di antara anak Adam, artinya nggak boleh mewarisi daripada orang tuanya. Lah ini menurut pendapat yang kuat. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah ya sebagian ada yang mengatakan yarithu min ummihi, kalau mewarisi daripada bapaknya tidak boleh. Lah kemudian wa amma law kana ala suratul kalbi, adapun kalau dia itu anaknya tadi bentuknya itu seperti anjing, ma'al akli, dan dia juga berakal, wan nutqi, dia juga bisa berbicara, wa huwa najasun, dia dihukumi najis. Ada orang menghamili anjing, tapi lahirnya itu enggak berbentuk manusia, tapi berbentuk anjing, berbentuk najis mughalladhah. Meskipun dia berakal, bisa bicara, hukumnya tetap najis alal mu'tamad. Nah itu menurut pendapat yang kuat. Walahu hukmul mughalladhah, maka dia dihukumi najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Wa kadza law kana ala suratin adamiyyu wa tuwalidu bainal mughalladhaini. Kemudian andaikan ada anak, ada peranakan daripada peranakan tersebut itu wajahnya bentuknya seperti anak Adam, ada peranakan. Nah, wa tuwalidu bainal mughalladhain, tapi dia terlahir daripada binatang yang mughalladhah. Umpamanya ada anjing itu kawin, kemudian anaknya kok wujudnya manusia. Nah ini bukan manusia dengan anjing, bukan. Ini dua mughalladhah, berarti ada anjing sama anjing, kan dua-duanya mughalladhah. Tapi kok melahirkan anak, tapi anaknya wujudnya manusia. Lah kalau seperti itu jelas fanajasu, maka hukumnya jelas najis, meskipun bentuknya seperti manusia, karena memang bapak ibunya adalah daripada anjing. Nah meskipun wa idza kana yantiku, meskipun dia bisa ngomong, itu tetap aja hukumnya adalah najis. Nah. Kemudian walau tawalidun bainal mughalladhah wa hayawan akhar, ya, ghairu adami, kemudian umpamanya ada hewan mughalladhah, anjing, kemudian dia dikawini oleh hayawan akhar, hewan yang lain, ghairu adami, selain anak Adam. Nah, umpamanya anjing sama, tapi bukan manusia, fahuwa najasun. Nah itu najis. Nah ini seperti yang pertama. Wa amil mutawalidaini, adapun jika ada adamiyun fahuwa tahirun infaqan. Nah adapun kalau yang peranakan dari dua anak Adam, ada manusia, ya laki perempuan, tapi tiba-tiba anaknya wujudnya adalah seperti binatang mughalladhah, kayak anjing atau kayak khinjir, tapi dia bapaknya juga manusia, ibunya juga manusia. Kalau seperti itu adalah tetap suci, meskipun bentuknya adalah bentuknya seperti itu. Nah tetap, maka hukumnya suci. Fahuwa tahirun, maka
hukumnya dia suci intifaqan, menurut mufakat seluruh ulama sepakat bahwa kalau seperti itu adalah suci, walau kana ala suratul kalbi, meskipun bentuknya seperti anjing. Fa idza kana yantiku wa yaqilu, maka ketika dia berbicara dan berakal, faqala meskipun dia bisa bicara, seperti itu tetap suci. Kemudian faqala ba'duhum, kemudian ada laur tadzajaddu, andaikan ada nih anak menyusu kepada hewan yang mughaladhah, ada kambing contoh, kambing, anak kambing nyusunya ke anjing, setiap hari nyusunya ke anjing sampai anak kambing ini besar, ya, sampai anak kambing ini besar, ya, bagaimana hukum dagingnya? Nah, maka di sini dijelaskan hukum dagingnya adalah tetap halal, ya. Halal. Lahmuhu, dagingnya, ala labnuha, kemudian juga susunya, pokoknya semuanya lam yanjasu alal asah, maka dia tidak najis menurut pendapat yang asah. Nah, di sini juga dikatakan, ada yang mengatakan watakul ba'duhum, menurut sebagian ulama mengatakan enkul kalbin najasatun, seluruh daripada jenis anjing adalah najis, ila kalbun ahlil kahfi, kecuali anjingnya ashabul kahfi, fa innahu tahiran, maka sesungguhnya anjingnya ashabul kahfi itu adalah suci, wa yadkhulul jannati, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah satu-satunya anjing yang suci yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu, yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah baulus sabiyyi, yaitu kencingnya anak laki-laki, dunas sabiyati wal khuntha, bukan anak perempuan ataupun khunsa. Khunsa itu wandu. Jadi kencing daripada anak bayi laki-laki, ya, alladzi lam yut'am, yang belum makan, ya, ghairul labanin, selain daripada susu, ya, daripada susu. Nah, meskipun di sini dikatakan wala farraqu bainal labanin, nah bahkan di situ tidak dibeda-bedakan itu bahan susu, ummuhu au ghairiha, baik susu ibunya atau susu dari yang lain. Yang penting susu, ya, yang penting susu. Wala bainal labani tahirun au najas, bahkan tidak juga dibedakan baik susunya itu suci atau susunya daripada hewan yang suci atau hewan yang najis. Pokoknya susu, maka semuanya itu kan menjadikan kencingnya anak kecil tersebut adalah najisnya mukhaffafah, najis yang ringan, baik susunya ibu atau susunya sapi, ya. Tetap kalau susu, baik susunya ibu atau susunya sapi, semuanya tetap najisnya mukhaffafah, kencingnya ringan, ya. Kemudian baik susu yang najis ataupun susu yang suci, artinya susu hewan yang najis, umpamanya susunya anjing, nah itu kan najis toh. Nah, umpamanya seperti kok diminum, ya urusannya kan cuman mulutnya aja yang kena najis, tapi tetap saja nanti kencingnya hukumnya tetap najisnya mukhaffafah, seperti itu. Walam yablaghul haulaini, kemudian syarat berikutnya apa? Belum sampai usia 2 tahun. Jadi kalau ada anak kecil, anak bayi laki-laki
ya bayi laki-laki belum minum selain daripada susu ya selama 2 tahun, terus kencingnya hukumnya najis mukhafafah. Mukhafafah itu artinya ringan, ya, ringan. Kemudian yang ketiga, wal mutawasitatu. Wal mutawasitatu itu yang ketiga adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah ai baqi, maksudnya an najasatis, kelebihan maksudnya selain daripada najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, itu hukumnya adalah najis mutawasitah. Nah di sini ada diterangkan macamnya najis, baik mughalladhah, mutawasitah atau ya mukhaffafah, itu jumlahnya ada 20 ya, 20. Nah, cuman enggak kita bahas, ntar jadi lama ya. Yang penting ada 20 macamnya najis, baik itu mughalladhah, mutawasithah, mukhaffafah, itu ada 20. Kemudian yang terakhir ya, wal fadilatum minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, adapun fadilatum minan nabiy, kotoran-kotoran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahiratun itu suci. Jadi kotorannya kanjeng Nabi, wasairil anbiya'i, dan seluruh para nabi-nabi itu kotorannya suci. Artinya apa? Ya, taiknya suci, kencingnya suci. Kencingnya Nabi itu suci, Pak. Kotoran taiknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suci. Ya, dan seluruh para nabi itu semuanya suci. Ya. Wa kadza sairun anbiya, dan begitu pula seluruh para nabi. Kenapa? Tasyrifan limaqamihim, karena untuk memuliakan kedudukannya. Itulah makanya nabi dan rasul itu manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nah di antara wong kencingnya saja kencingnya suci, kotorannya suci. Wa ma'adzalika yajuzu as istinja'u biha. Begitu pula dengan kotoran-kotoran nabi itu boleh dipakai untuk istinja ya. Idza wujidat fiha syurutul hajari, ketika ditemukan syarat-syarat daripada istinja dengan batu. Artinya kalau kotorannya nabi itu sudah keras, itu boleh ya, boleh dipakai untuk bersuci, untuk istinja maksudnya. Alal mu'tamad, ini menurut pendapat yang kuat. Bi khilafin, berbeda dengan bauli, berbeda dengan kencingnya. Kalau kencing mentang-mentang kencingnya suci dipakai untuk mensucikan, nah itu nggak boleh ya. Kalau anunya, taiknya, yang penting syaratnya keras kan, boleh itu dipakai untuk ngeistinja. Tapi kalau kencingnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wala yajuzu akluha, dan juga tidak boleh dimakan ya, mentang-mentang suci terus dimakan nggak boleh. Illa idza kanat litabarruk, kecuali kok pengen cari keberkahan, nah itu baru boleh ya. Umpamanya nih cari keberkahan, terus makan atau minum sedikit daripada kencingnya Nabi. Nah, kalau untuk mencari keberkahan seperti itu boleh. Tapi kalau dikonsumsi nggak boleh. Wajazuzu wadu'uha, dan diperbolehkan untuk menginjak birrizli dengan kakinya. Fala farriqu baina ayyakuna zamanun nubuwah au ba'dahu, meskipun dan tidak ada perbedaan, meskipun Nabi itu masih ada ataupun Nabi itu sudah tidak ada, boleh kencingnya, taiknya itu diinjak. Nah, artinya boleh kita itu nginjak
nginjek taiknya Nabi, nginjek kencingnya Nabi ketika Nabi masih hidup, itu boleh. Atau bahkan Nabi sudah tidak ada, sudah wafat. Nah, ya cuman kan kita nggak punya adab gitu doang, tapi nggak dosa, nggak. Ya, karena dibolehkan. Boleh kita itu menginjak daripada dengan kaki kita. Tidak ada perbedaan pendapat, baik beliau nabi-nabi itu masih hidup ketika itu atau sudah tidak ada. Waqad waqa'ali wa'id. Nah, dan sungguh di sini berkatalah, mengatakan dzakara sifatun nabi, ada wa'id itu ahli nasihat suatu ketika dia menasihati tentang, menerangkan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman jumlati ma, ya, adapun falahu liman ba'duhum, kemudian di antara nasihat yang dia katakan adalah anna bauluhu sallallahu alaihi wasallam khairum min salatikum, sesungguhnya kencingnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik daripada sholat kalian. Nah, ini ada ketika itu ulama mengatakan bahwa ulama ini ahli nasihat, dia luar biasa. Dia mengatakan bahwa kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada sholat kalian. Ya. Itu perkataan daripada ahli nasihat tadi. Nah, qala Mudabaghi wa huwa sahihun, berkata Imam Mudabagh mengatakan wa huwa sahihun, bisa jadi pendapat ini adalah benar. Biwajhuhu bi umuri minha, ya. Biwajhaini, menurut pendapat ini benar karena ada dua alasan. Ahli nasihat tadi mengatakan bahwa kencingnya Nabi itu lebih mulia daripada sholat kalian, itu dibenarkan oleh siapa? Daripada Syekh Mudabaghi. Dia membenarkan karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama apa? Anna hadzal wa'id, karena sesungguhnya orang yang ahli nasihat tadi yahtamilu annahu min arbabal kasyafi, karena sesungguhnya orang yang ahli wasiat tadi dia itu sudah kasaf. Kasaf itu istilahnya basyirah, mata hatinya sudah bisa melihat sesuatu yang gaib. Nah, waqad adala Allah Ta'ala ala riya'un fi sholatihim. Lah bisa jadi dia karena sudah kasaf bisa melihat perkara-perkara yang gaib, dia bisa memandang sholat kalian itu penuh dengan riak. Artinya apa? Sholat nih orang-orang ini kok banyak riaknya. Artinya apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murni, sholatnya karena ini itu riak. Nah, fi sholatihim, dalam sholat. Inna baulu yastasfi bihi, sesungguhnya kencingnya Nabi itu memberikan manfaat. Fahuwa nafiun, memberikan manfaat. Wa sholatuhum ghaira muhaqqaqatul qabul, dan sholat kalian itu belum tentu, kalau penuh riak kan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya kenapa kok mengatakan bahwa kencingnya Nabi itu lebih mulia daripada sholat kalian. Alasannya apa? Karena orang ini ahli nasihat ini dia kasaf bisa melihat ternyata pas sholat kalian itu banyak riaknya, kurang ikhlas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti belum tentu diterima kalau nggak ikhlas, ya. Tapi kencingnya Nabi ini jelas manfaatnya banyak, bisa dipakai buat obat, bisa dipakai buat yang jelas manfaatnya. Itulah alasan kenapa mengatakan bahwa kencingnya Nabi itu lebih mulia daripada sholat kalian. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perkara tentang najis singkat, ya. Nanti pembahasan selanjutnya adalah cara-cara membersihkan itu najis, baik najis mughalladhah
ataupun ada caranya najis mutawasitoh, ada caranya najis mukhaffafah, ada caranya. Ada pertanyaan?